Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat sobter dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 99 sampai 100. Xiaota sedikit bingung. Apakah ada yang salah dengan perkataanmu? Setelah dipikir-pikir, sepertinya memang ada masalah. Orang ini salah berpikir. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba melihat ke arah Qin Feng dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Qin, saya tidak akan pernah berterima kasih atas kebaikan Anda. Jika saya tidak mati dalam pertarungan takdir ini, saya akan membalas saudara Qin suatu hari nanti." Setelah mengatakan itu, dia mengepalkan tinjunya, lalu berbalik dan pergi. Di tempat, Qin Feng menghela nafas pelan. "Saudara Ye, hati-hati." Ye Guan melambaikan tangannya, lalu langsung berubah menjadi cahaya pedang dan naik ke langit. Qin Feng memandang cahaya pedang di langit dan berkata dengan lembut, "Pedang abadi muda yang begitu muda memiliki bakat seperti itu, yang sangat langka di dunia. Sayang sekali tidak ada pelindung yang kuat, sayang." Petik 2. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Dia sudah menjalin hubungan yang baik. Adapun masa depan itu hanya bisa bergantung pada kehendak Tuhan. Akademi Guanxuan. Gu Chaoyuan sedang duduk di halaman. Di depannya adalah Li Qiu, kepala pengadilan penegakan hukum. Li Qiu Menatap Gu Chaoyuan, "Mengapa kamu setuju dengan Anjia?" Gu Chaoyuan berkata dengan tenang, "Jika saya tidak setuju, kepala akademi akan diganti besok." Gu Chaoyuan terkekeh dan berkata, "Saya bukan ketua Ye." Mereka Anjia datang untuk berdiskusi dengan saya. Ini sudah merupakan kehormatan besar bagi saya. Jika saya tidak menunjukkan rasa hormat, mereka akan membantu saya menunjukkan rasa hormat. Dia menggelengkan kepalanya sedikit, belum lagi kampus utama Akademi Guanxuan dan klan Tianlong kuno. Mudah saja bagi kedua keluarga ini untuk memobilisasi koneksi mereka, apalagi menyingkirkanku atau bahkan membuatku menghilang dari dunia ini. Li Qiu menghela nafas dengan suara rendah, "Kepala rumah sakit, tujuan mereka kali ini adalah untuk menargetkan Tuan Ye. Jelas sekali, mereka tidak ingin Tuan Ye tumbuh dewasa." Gu Chaoyuan mengangguk, semua orang bisa melihat itu. Tapi tidak ada yang berani mengatakannya. Li Qiu ragu-ragu, lalu berkata, "Bisakah Anda menghubungi Ketua Ye?" Gu Chaoyuan berkata sambil tersenyum, "Siapapun yang menghubungi Anda akan menghilang dari dunia ini keesokan harinya." Li Qiu berkata dengan sungguh-sungguh, "Ini sangat tidak adil." Gu Chaoyuan menatap Li Qiu dan tersenyum, "Adil? Bagaimana bisa ada keadilan mutlak di dunia ini? Sama seperti sekarang, semua kekuatan di seluruh negara ilahi dunia tengah mengetahuinya bahwa keluarga An dan klan Tianlong kuno ingin membunuh Ye Guan ini. Semua orang tahu bahwa ini adalah kesalahan keluarga An dan klan Tianlong kuno, tetapi tidak ada yang berani mengatakan siapa yang akan menyinggung keluarga An yang makmur dan klan kuno klan Tianlong untuk seorang anak laki-laki." Li Qiu menatapnya. Gu Chaoyuan bertanya, "Jadi, lihat saja keluarga An membunuh Ye Guan secara terbuka." Gu Chaoyuan memandang Li Qiu dan tersenyum, "Kepala Li, kamu sepertinya tidak mau Ye Guan akan mati." Li Qiu menghela nafas dengan suara rendah, "Gu Yuan, pertama-tama, bukan karena aku mendukung Ye Guan, tapi aku merasa melakukan ini benar-benar bertentangan dengan tujuan akademi kita.
Gu Chaoyuan berkata dengan lembut, Presiden Li, saya sudah bilang sebelumnya bahwa masalah ini telah berubah. Tanda seru. Membunuh Ye Guan kali ini mewakili sikap keluarga. Untuk siapa membunuh Ye Guan? Bukankah dia menghukum keluarga karena seorang kultivator pedang? Biarkan dia mengerti bahwa keluarga bangsawan bukanlah sesuatu yang bisa dia manipulasi sesuka hatinya. Dia menggelengkan kepalanya sedikit. Kali ini musuh Ye Guan bukan hanya keluarga An dan klan Tianlong kuno. Ada juga raksasa tak kasat mata dari keluarga bangsawan. Li Qiyu menghela napas dalam-dalam. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti? Inilah yang ingin dilakukan grup Saga untuk menakut-nakuti monyet untuk ditunjukkan kepada ketua Ye. Kalau tidak, rumah sakit umum tidak mungkin menggunakan begitu banyak kekuatan untuk memindahkan kepala Ye kembali ke rumah sakit umum. Li Qiyu berkata dengan suara yang dalam, bagaimana jika Ye Guan mengalahkan Anjia dan yang lainnya? Gu Chaoyuan terkekeh, apakah mungkin? Setelah Li Qiyu terdiam beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia juga berpikir itu tidak mungkin. Beberapa kesenjangan tidak dapat diatasi dengan usaha Anda. Keluarga, dukungan, sumber, koneksi, pelindung. Seringkali, jika hal-hal ini tidak ada saat lahir, maka hal-hal tersebut tidak akan pernah ada. Ye Guan kembali ke Daomen. Begitu dia kembali ke Daomen, dia melihat Nanling Yi. Nanling duduk di depan gerbang bobrok satu persatu, dia menopang dagunya dengan tangan dan matanya sedikit tumpul. Saat dia melihat Ye Guan, Nanling tiba-tiba berdiri satu persatu. Dia segera berlari ke arah Ye Guan dan berkata dengan gembira, saudara muda Ye, kamu kembali. Ye Guan tersenyum tipis, kakak senior Nanling. Petik 2. Dia melirik ke arah Ye Guan dan bertanya, kemana saja kamu akhir-akhir ini? Kenapa tidak ada kabar sama sekali? Ye Guan tersenyum dan berkata, saya pergi ke Suanji untuk berlatih, dan saya berlatih di sana untuk waktu yang lama. Nanling mengangguk satu persatu, dia berkata dengan lembut, lain kali kamu pergi untuk waktu yang lama, kamu harus memberitahuku terlebih dahulu, jika tidak, aku akan sangat. Baik, jika tidak Tuan akan sangat khawatir, dan dia hampir tidak bisa makan lagi. Biksu itu berkata. Ye Guan mengangguk, oke. Dia melirik ke aula dan berkata, apakah tuannya ada di sini? Nanling mengangguk, ya. Ye Guan mengangguk sedikit, aku akan pergi mencarinya. Saat dia mengatakan itu, dia berjalan menuju istana. Nanling menyeringai satu persatu, aku akan memasak untukmu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berlari ke dapur. Ye Guan datang ke aula dan melihat biksu Tao itu terbaring di kursi, sedikit mabuk, dan ada banyak daging dan tulang di sampingnya. Simbiku Ge Ye Guan berjalan ke arah biksu Tao dan memberi sedikit hormat, Tuan. Biksu Dao duduk. Dia menunjuk ke kursi di depan Ye Guan, duduk. Biksu Dao menatap Ye Guan. Pertempuran untuk takdir jalan lebih cepat dari jadwal. Ye Guan mengangguk. Aku tahu, Biksu Dao berkata, mari kita tidak bertarung kali ini. Dan Biksu Dao mengangguk. Itu dia. Ye Guan tersenyum pahit. Tahukah Anda, Tuan? Biksu Tao itu berkata dengan tenang. Apakah tuanmu orang tua yang bodoh? Pertempuran takdir dan takdir ini, hanya aku yang bisa berpartisipasi. Biksu Dao menatap Ye Guan. Tahukah kamu bahwa kali ini,
ini adalah tipuan dari keluarga An. Ye Guan mengangguk. Aku tahu, Biksu Dao berkata dengan sungguh-sungguh, kamu tahu. Tapi juga ikut berpartisipasi. Ye Guan mengangguk, jika saya berpartisipasi, masih ada peluang untuk bertahan hidup. Jika saya tidak berpartisipasi, mereka akan langsung mengirimkan ahli top untuk mengincar saya. Pada saat itu, situasinya akan lebih sulit daripada sekarang. Diam. Ye Guan tersenyum dan berkata, aku pergi. Masih ada peluang bagi orang-orang dengan level yang sama untuk bertarung melawan level yang sama. Jika aku tidak pergi, mereka akan punya alasan untuk mengirim ahli top untuk membunuhku. Oleh karena itu, saya hanya bisa memperjuangkan takdir besar ini dan memenangkannya. Pertama, mereka tidak berani membunuhku. Lagi pula, membunuh orang nomor 1 dalam pertarungan takdir akan berdampak sangat buruk di akademi. Setelah hening beberapa saat, Biksu Dao berkata dengan lembut, bukan itu yang kamu katakan, itu tidak masuk akal. Tapi apakah kamu yakin akan memenangkan tempat pertama? Ye Guan berkata dengan sungguh-sungguh, ya. Setelah menatap Ye Guan selama beberapa saat, untuk waktu yang lama, Biksu Tao itu tampak rumit. Maaf, sebagai seorang guru, saya tidak dapat membantu Anda dengan apapun. Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ketika guru itu bersedia menerima saya, itu sudah merupakan bantuan pada saat dibutuhkan, dan masalah antara saya dan keluarga An adalah urusan saya sendiri. Saya hanya berharap saya tidak melibatkan klan Tao. Biksu Tao menggelengkan kepalanya. Ada apa, sial? Sekte Tao kita sudah sangat menyedihkan. Seberapa burukkah itu? Ye Guan tersenyum sedikit dan tidak berkata apa-apa. Biksu Tao itu berbisik, pergi dan berlatih. Ye Guan mengangguk, lalu berdiri dan pergi. Di aula, Biksu Tao berbalik dan berjalan ke meja dupa. Dia melihat lukisan bobrok di atasnya dan berkata dengan lembut, leluhur, jika Anda memiliki roh, tolong lindungi anak ini adalah sekte Tao kami. Yang terakhir harapan. Di dalam kamar, Ye Guan dan Nanling duduk berhadapan. Di depan mereka ada meja makanan. Ye Guan makan dengan sangat cepat, bahkan melahapnya hingga habis. Nanling berkedip satu persatu. Adik laki-laki, apakah ini enak, Ye? Guan mengangguk dengan cepat. Enak, Nanling tersenyum dan berkata, kalau begitu aku akan sering memasak untukmu di masa depan. Berkata, terima kasih, kakak perempuan. Nanling menyimpan mangkuk dan sumpit satu persatu. Lalu berkata, kamu bisa berlatih dengan baik, aku tidak akan mengganggumu. Ye Guan mengangguk oke. Satu demi satu, Ye Guan duduk bersila di tempat tidur, dia perlahan menutup matanya dan berkata dalam hatinya, Tuan Ta. Xiao Ta berkata, apa? Ye Guan menggelengkan kepalanya. Aku tidak ingin bicara lagi. Xiao Ta, sekarang sudah larut malam, langit penuh bintang, dan bulan cerah menggantung di langit. Ye Guan berjalan perlahan ke tepi tebing. Dia melihat ke bawah ke tanah di bawah dan berkata dengan lembut, Tuan Ta, mengapa hanya ada sedikit pendekar pedang di era ini? Dia awalnya mengira bahwa sedikit pendekar pedang di Nanzu adalah karena mereka keterbelakangan. Namun, dia tidak menyangka bahwa setelah tiba di sini, masih sangat sedikit pembudidaya pedang di sini. Xiao Ta terdiam beberapa saat dan kemudian berkata, alasan mengapa hanya ada sedikit kultivator pedang di sini adalah karena beberapa hal terjadi saat itu.
yang menyebabkan banyak warisan terganggu, terutama kultivator pedang. Tuanta, jika Anda terluka maukah Anda pergi setelah Anda pulih? Xiaota berkata, ya. Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tidak peduli apa, merupakan kehormatan bagi saya untuk bertemu Tuanta dan mendapatkan bimbingannya. Xiaota berkata, apakah kamu menginginkan sesuatu? Ekspresi Ye Guan membeku. Xiaota berkata, jika Anda memiliki kebutuhan, Anda dapat memberitahu saya. Sesuai kemampuan saya dapat mempertimbangkannya. Ye Guan berkata dengan sungguh-sungguh, Tuanta, saya adalah seorang kultivator pedang, tetapi saya belum pernah bertemu dengan kultivator pedang lainnya. Oleh karena itu, saya berharap untuk melihat pendekar pedang yang kuat beraksi. Jika saya bisa melihatnya, saya mungkin memiliki wawasan baru. Xiaota terdiam sejenak dan berkata, tidak untuk saat ini. Ye Guan tidak mengerti. Mengapa? Xiaota berkata, apa yang kamu lewatkan sekarang adalah pertempuran, bukan menyaksikan orang lain bertarung. Mungkin kamu bisa mendapatkan wawasan baru dengan menyaksikan orang lain bertarung. Tetapi kamu harus melakukannya selangkah demi selangkah, tahu? Sebenarnya aku khawatir Ye Guan akan berjalan terlalu cepat. Khususnya di bidang kendo, dalam aspek ini tetap perlu dilakukan selangkah demi selangkah dan menenangkan diri. Jika tidak, jika mengambil langkah terlalu besar, Anda akan mudah marah. Ye Guan berpikir sejenak dan mengangguk, saya mengerti. Pada saat ini, ruang di depannya tiba-tiba sedikit bergetar. Qin Feng telah mengiriminya pesan. Kejeniusan keluargaan dan kejeniusan Bima Sakti telah tiba di dunia tengah Tiongkok. Selain itu, monster dari klan Tianlong kuno juga telah datang ke dunia tengah Tiongkok. Mereka semua di sini demi Ye Guan. Kejeniusan keluargaan baru saja tiba di Tiongkok dunia tengah, dan beberapa keluarga super bangsawan di Tiongkok dunia tengah segera pergi mengunjungi rumah keluargaan di Tiongkok dunia tengah. Untuk sementara waktu, seluruh rumah Anjia dipenuhi orang dan sangat ramai. Bahkan Akademi Guangxuan secara pribadi mengirim orang untuk berkunjung. Menyelesaikan, ini adalah keluarga terkaya, ini keluarga teratas. Banyak orang ingin menyenangkan Anda, perlu disebutkan bahwa para dewa tidak mengirim siapapun ke sana. Dewa, Jian Zizai masih belum menjadi anggota klan, dan kali ini, penjabat pemimpin klan adalah Jian An. Jian Zizai mengikuti saran Ye Guan dan membatalkan hukuman terhadap Jian An. Oleh karena itu, Jian An kembali berkuasa. Selama ini, Jian An memperhatikan Ye Guan, bertentangan dengan yang lain. Semua orang luar pergi mengunjungi Anda Osin, tetapi Jian An datang ke Daomen. Di pintu gerbang Tao, Jian An melihat ke gerbang Tao sederhana di depannya, sedikit terkejut. Secara alami, dia tahu tentang Taoisme, tetapi dia belum pernah ke sana sebelumnya. Dan sekarang dia sedikit terkejut ketika melihat Taoisme yang begitu sederhana. Saat ini, dia melihat seorang wanita membawa tas bambu di punggungnya. Itu Nanling Yiyi. Nanling juga melihat Jian An satu persatu. Dia menatap ke arah Jian An, sedikit terkejut. Nona, siapa kamu? Jian An tersenyum tipis. Klan dewa Jian An. Nanling berkedip satu persatu dari klan dewa. Adapun klan dewa, dia secara alami tahu bahwa ini adalah salah satu dari 6 klan utama.
dan status serta warisannya masih di atas klan Nanling. Jian An tersenyum dan berkata, "Ini Nona Nanling, kan?" Nanling mengangguk. "Ya, apakah Anda di sini untuk menemui adik laki-laki saya?" Jian An mengangguk, "Ya. Aku akan membawamu menemuinya." Jian An tersenyum dan berkata, "Terima kasih." Nanling membawa Jian An ke gunung belakang satu persatu. Pada saat ini, Ye Guan sedang duduk bersila di samping dengan mata sedikit tertutup, seolah-olah dia sedang berlatih. Nanling Yi hendak melangkah maju tapi dihentikan oleh Jian An. Dia tersenyum tipis dan berkata, "Karena Tuan Yi Guan sedang berlatih, jangan ganggu dia sekarang. Saya akan menunggu di sini saja." Sekilas terkejut, gadis ini Jian An sangat sopan. Jian An memandang Ye Guan tidak jauh dari sana dengan ekspresi rumit. "Hai Guan, pria ini ternyata adalah putra dari Master Pedang Manusia dan Tuan Muda dari Paviliun Harta Karun Abadi." Begitu identitas ini terungkap, dia tidak berani memikirkannya. Tapi dia tahu bahwa begitu identitas Ye Guan terungkap, seluruh alam semesta Guanxuan akan mendidih. Pada saat itu, semua sekte, semua keluarga bangsawan, dan semua orang kuat di seluruh Akademi Guanxuan akan bergegas ke sini. Apa yang harus dilakukan? Tentu saja, saya datang untuk menyambut tuan muda ini. Faktanya, Jian Zizai tidak memintanya datang menemui Ye Guan. Karena Jian Zizai selalu beragama Buddha dan tidak pernah suka ikut serta dalam hal-hal yang berantakan ini. Di matanya, Ye Guan hanyalah keponakannya, tidak lebih. Namun, menurut Jian An tidak. Jian An tahu bahwa jika para dewa ingin menjadi klan yang super kuat, selain memiliki anggota suku terkini, mereka juga perlu memanfaatkan situasi. Oleh karena itu, setelah mengetahui bahwa keluarga An akan mengincar Ye Guan, dia tidak dapat menahannya lagi. Dia ingin memihak, dia ingin memihak, dia ingin memihak. Hal-hal penting harus diucapkan 3 kali, oleh karena itu, meskipun dia dihukum oleh Jian Zizai, dia akan datang untuk mendukung Ye Guan dan membantu Ye Guan. Ye Guan harus berhutang budi apapun yang terjadi. Saat semua orang akan menyanjung Anjia, dia datang untuk berteman dengan Ye Guan. Persahabatan ini akan dipuji oleh dunia di masa depan. Klan Dewa dan Tuan Muda Ye Guan adalah saudara yang sangat baik. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba membuka matanya. Dia menoleh untuk melihat Nanling dan mereka berdua. Ketika dia melihat Jian An, dia tertegun, "Nona Jian An." Jian An segera tersenyum dan berkata, "Ye Guan yang tuan, aku tidak mengganggumu, kan?" Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia berdiri dan berjalan ke arah kedua wanita itu. Lalu dia sedikit terkejut. "Nona Jian An, mengapa kamu ada di sini?" Jian An berkata sambil tersenyum, "Saya di sini untuk menemui Anda, Tuan Muda Ye." Ye Guan terkejut. "Mencari saya?" Jian An mengangguk sedikit, dan kemudian berkata dengan serius, "Tuan Ye Guan, sejauh ini aku tahu, pertarungan demi keberuntungan ini adalah sebuah permainan yang dibuat oleh keluarga An." Guan mengangguk sedikit. "Aku tahu." Jian An berpikir sejenak, lalu mengeluarkan naring dan menyerahkannya kepada Ye Guan. "Tuan Ye, ini sedikit isi hatiku dari klan dewa." Ye Guan melihat ke cincin Na, dan di dalam cincin Na ada 30 juta kristal emas. Ye Guan tertegun. "Nona Jian An,
apa yang kamu lakukan? Jian An tersenyum dan berkata, saya tahu Tuan Ye Guan kekurangan uang, jadi jika Anda berhati-hati, terimalah. Ye Guan, kepala, Nona Jian An, saya tidak bisa menerimanya. Jian An bingung. Kenapa? Ini tidak normal. Jika Anda tidak menunjukkan kesopanan tanpa alasan, pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Pada saat ini, Jian An tiba-tiba tersenyum dan berkata, Tuan Ye Guan, saya tidak akan mengganggu latihan Anda lagi. Setelah mengatakan itu, dia meletakkan najinya, berbalik dan menghilang langsung ke langit. Di tempat, Ye Guan memandang Naji di depannya. Setelah hening beberapa saat, dia berkata dalam hatinya, Tuan Ta, senior Jian dari klan Dewa mengenal orang tuaku kan? Dia berkata, ya. Ye Guan tersenyum sedikit. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa banyak Anda bertanya, Tuan Ta tidak akan memberitahu Anda. Metode Guru Ta dalam menipu orang sebenarnya tidak terlalu pintar. Ye Guan meletakkan Naji di depannya, dan pada saat ini, tanda kayu di pinggangnya tiba-tiba sedikit bergetar. Ye Guan tercengang. Dia sekarang menjadi nomor 1 dalam daftar seni bela diri Akademi Guansuan. Oleh karena itu, jika seseorang menantangnya, tanda kayu ini akan mengingatkannya bahwa selama dia menerima tantangan tersebut, dia dapat mendengarkan tanda kayu ini dan dipindahkan ke seni bela diri. Menara. Kamu memperhatikan Siang Nanling satu persatu, kakak senior, aku ingin pergi sebentar. Setelah mengatakan itu, dia langsung menghilang dari tempatnya. Di tempat, Nanling menggelengkan kepalanya satu persatu. Adik kecil ini tahu cara berlatih setiap hari, dia sangat sibuk. Memang benar, dia bahkan tidak tahu cara jatuh cinta. Menara Wu. Begitu Ye Guan muncul di pagoda Wu, dia melihat seorang pria. Pria itu mengenakan jubah Cina, dengan alis tajam dan mata berbintang. Tubuhnya lurus dan matanya tajam. Tangannya berada di belakang punggung dan menatap Ye Guan dengan acuh tak acuh. Ye Guan menatap pria itu dan tidak berkata apa-apa. Pria itu tiba-tiba berkata, apakah kamu Ye Guan yang datang untuk memenangkan tempat pertama saat aku pergi? Mendengar ini, Ye Guan sedikit terkejut, dan kemudian berkata, kamu adalah orang terakhir yang menjadi yang pertama dalam bela diri peringkat seni. Pria itu tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Apakah kamu merasa baik setelah menjadi nomor 1 begitu lama? Ye Guan sedikit mengernyit. Kamu tidak datang hari itu. Apa hubungannya denganku? Pria itu mencibir. Tidak masalah. Kita akan bertarung lagi hari ini. Saya harap Anda, yang nomor 1, memiliki banyak emas. Anda. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Begitu pria itu bereaksi, pedang Ye Guan sudah tertancap di antara alisnya. Ekspresi pria itu membeku. Ye Guan menatap pria itu. Bagaimana kandungan emasnya? Ye Guan meletakkan pedangnya dan berkata, kamu menyebutnya apa? Pria itu melirik ke arah Ye Guan dan berkata, Ye Huofeng. Ye Guan mengangguk sedikit. Tuan Lu, apakah kamu kenal Anjia An Daosin? Huofeng menggelengkan kepalanya, tidak. Ye Guan menatap Ye Huofeng, dengan cara ini, kamu akan memenangkan kompetisi ini. Ye Guan berkata dengan serius, jika orang luar bertanya, katakan saja, aku bertarung denganmu selama 100 ronde, dan kamu mengalahkanku karena keberuntungan, bagaimana kalau? Ye Huofeng menatap Ye Guan, kamu harus menunjukkan kelemahan. Mengangguk,
Ye Huofeng terdiam. Ye Guandao, kamu tidak ingin orang luar tahu bahwa kita mengakhiri pertempuran dalam satu ronde, kan? Ye Huofeng terdiam sejenak dan menggelengkan kepalanya. Bukannya dia tidak bisa menerima kegagalan, tapi jika tersiar kabar, dia akan dikalahkan oleh orang lain dalam satu ronde. Sayang sekali, Anda tahu, Ye Huofeng juga merupakan tokoh terkemuka sebelum ini. Anda bisa gagal, tapi Anda tidak boleh kehilangan muka. Setelah membaca ini, Ye Huofeng mengangguk, oke. Ye Guan mengangguk sedikit, dan menyerahkan kepada Ye Huofeng tanda kayu yang melambangkan nomor 1. Ye Huofeng ragu-ragu sejenak, lalu berkata, saya bukanlah orang yang tidak mampu menanggung kerugian. Alasan utama mengapa saya melakukan ini adalah untuk membantu Anda. Jika tidak, saya, Ye Huofeng, bahkan tidak akan melakukan hal yang tidak tahu malu seperti itu. Jika saya dipukuli sampai mati, apakah kamu mengerti? Ye Guan berkata dengan serius, saya mengerti, Anda membantu saya karena kebaikan. Ye Huofeng mengangguk sedikit, dan kemudian berkata, kalau begitu kita berteman, kan? Dia merasa orang di depannya ini begitu hebat sehingga dia pasti bisa berteman dengannya. Ye Guan tersenyum dan berkata, lupakan, setelah kamu keluar, jika kamu bisa, bantu aku bersikap lebih seperti itu. Ye Huofeng mengangguk, aku mengerti, sebenarnya, Ye Guan tidak mengatakannya. Dia juga menginginkannya untuk bertindak seperti itu. Ini ada hubungannya dengan wajahmu sendiri. Ye Guan tersenyum dan berkata, sampai jumpa lagi. Setelah mengatakan itu, dia berjalan ke samping menuju susunan teleportasi dan kemudian menghilang dari lapangan. Di tempat, Ye Huofeng melihat ke papan kayu di depannya dan berkata dengan lembut, saya harus lebih rendah hati mulai sekarang. Ada orang di luar dunia, dan ada langit di luar dunia. Dia melihat sekeliling, lalu meninju perutnya sendiri. Engah, aliran darah tiba-tiba muncrat dari mulut Ye Huofeng, dan kemudian dia menyekanya di wajahnya. Dalam sekejap, seluruh wajahnya berlumuran darah. Kemudian, dia meninggalkan pagoda Wu. Sesuatu terjadi pada daftar peringkat di sebelah pagoda Wu. Ketika orang-orang di depan pagoda Wu melihat Ye Huofeng, mereka semua tercengang. Kamu Huofeng menang, semua orang tahu kalau orang nomor 1 di Wuta sebenarnya adalah Ye Guan. Lagi pula, Ye Guan sangat terkenal sekarang bahkan jika dia ingin menyembunyikan identitasnya, dia tidak bisa. Semua orang mengira Ye Huofeng pasti akan kalah jika dia menantang Ye Guan. Namun, tidak ada yang menyangka Ye Huofeng benar-benar menang. Di lapangan, Ye Huofeng memandang semua orang, terbatuk-batuk beberapa kali, lalu mengepalkan tinjunya. Beruntung, beruntung. Benar-benar menang? Apakah Ye Guan telah jatuh dari altar? Segera, berita kekalahan Ye Guan dari Ye Huofeng dengan cepat menyebar ke seluruh Akademi Guangxuan. Di ruang belajar, ketika Gu Yuanshu mendapat berita itu, dia hanya berkata dengan ringan, saya tahu. Di aula yang sunyi ketika tidak ada orang di sekitar, Gu Yuanshu berkata dengan lembut, apakah itu memalukan? Sayang sekali, kamu tidak masalah betapa kerasnya kamu menyembunyikannya, tidak ada gunanya. Sayang sekali, ketika Anda Osin mendapat berita itu, alisnya sedikit mengernyit, kalah dari Ye Huofeng. Tidak jauh dari situ, seorang lelaki tua mengangguk,
Iya, Ye Huofeng terluka parah. Itu pasti kemenangan yang tragis. Dia perlahan menutup matanya dan berkata, apakah saya melebih-lebihkannya? Orang tua itu ragu-ragu sejenak, dan kemudian berkata, kekuatannya seharusnya ada. Tapi menurut saya kandungan airnya harus sangat besar. Bagaimanapun ini adalah bukan tempat untuk menonton. Pedang Agung Abadi dari Akademi Xuan jelas jauh lebih berharga daripada Pedang Agung Abadi dari Akademi Guan Xuan. Seorang Daosin terdiam sejenak dan kemudian berkata, saat pertempuran untuk keberuntungan dimulai, saya akan melakukannya. Bunuh dia secara pribadi. Bunuh dia. Awalnya aku berpikir untuk pertarungan kelompok, tapi sekarang sepertinya itu tidak perlu. Dia ingin membunuh sendirian. Bersambung.